Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmiam Nur dengan NIM 36120091 dari kelas 2C D3 Akuntansi kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peristiwa setelah periode pelaporan pada PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, langsung saja, peristiwa setelah tanggal pelaporan posisi keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia itu terdapat 2 poin. Nah, poin pertama, bagian A, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi ini, grup melakukan pelunasan dan penarikan fasilitas pinjaman sebagai berikut. Nah, pada poin A ini terdapat beberapa bagian. Bagian pertama itu perusahaan. Perusahaan melakukan penarikan pinjaman pada tanggal 9 Maret 2022 dari BCA sebesar 1,5 miliar dan pada tanggal 15 Maret 2022 dari Bank of China dan Citibank masing-masing sebesar 1 miliar dan 500 miliar. Poin kedua itu Telkomsel. Pada poin kedua Telkomsel ini terdapat beberapa bagian. Bagian pertama, pada tanggal 14 Januari 2022, Telkomsel melakukan pelunasan pinjaman kepada MUFG Bank, BNI, Bank of China, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar 300 miliar, 250 miliar, 200 miliar, dan 150 miliar. Nah, Telkomsel juga melakukan penarikan pinjaman dari BCA sebesar 150 miliar. Bagian kedua, pada tanggal 14 Februari 2022, Telkomsel melakukan pelunasan pinjaman kepada BNI, BCA, MUFG Bank, Bank of China, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar 500 miliar, 500 miliar, 400 miliar, 200 miliar, dan 150 miliar. Bagian ketiga, pada tanggal 14 Maret 2022, Telkomsel melakukan pelunasan pinjaman kepada BSI sebesar 500 miliar. Kemudian bagian ketiga Mitratel. Pada bagian ketiga Mitratel ini terdapat beberapa poin lagi. Pada tanggal 17 dan 26 Januari 2022, Mitratel melakukan pelunasan pinjaman kepada MUFG Bank dan DBS Bank masing-masing sebesar 500 miliar dan 333,4 miliar. Nah, poin selanjutnya, pada tanggal 2 dan 22 Februari 2022, Mitratel melakukan pelunasan pinjaman kepada BCA dan SMI masing-masing sebesar 291,6 miliar dan 350 miliar. Selanjutnya, pada tanggal 1 dan 23 Maret 2022, Mitratel melakukan pelunasan pinjaman kepada BCA dan Bank Mandiri masing-masing sebesar 450 miliar dan 1,6 miliar. Selanjutnya, pada tanggal 4 dan 21 Maret 2022, Mitratel melakukan penarikan pinjaman dari MUFG Bank dan BNI masing-masing sebesar 500 miliar dan 1,2 miliar. Pada tanggal 29 Maret 2022, Mitratel melakukan pelunasan pinjaman kepada MUFG sebesar 272 miliar. Nah, dari beberapa poin yang telah saya sebutkan tadi itu memerlukan penyesuaian karena mempengaruhi laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Nah, peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan atas posisi perusahaan pada akhir periode pelaporan atau peristiwa yang memerlukan penyesuaian tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, selanjutnya itu poin kedua atau bagian terakhir, yaitu pada tanggal 11 April 2022, GoTo efektif memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada poin terakhir ini memerlukan pengungkapan karena tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi apabila material. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.